Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi barakatihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimni bi nuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban waftah alaina fathan mubina bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah atas qudrat dan iradahnya Allah kita bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bersilaturahmi dalam acara pengajian rutin. Harapan mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat beserta salam kita juga limpahkan kepada baginda termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'innya. Mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan izin Allah, dengan kasih sayangnya Allah, kita bisa melanjutkan pengajian pada pagi ini, yang mana pagi ini masih melanjutkan pelajaran kitab fikih tentang penjelasan tentang arkanus shalah. Fikih adalah maqdamil hukmi, rajanya hukum adalah fikih.
tapi hanya ibadah zahirnya saja, karena nanti ibadah batinnya diatur oleh ulama ahli tasawuf. Masih menjelaskan tentang rukun sholat. Warabi'ah asyara, rukun sholat yang ke-14 yang harus kita perhatikan ketika kita sholat. Jadi sholat ini harus benar-benar diperhatikan. Bahkan guru saya pernah memberikan contoh, sholat itu seperti kita mau ketemu dengan presiden. Harus pakaiannya harus gagah, pakaiannya harus rapi, pakaiannya harus sopan ketika mau ketemu dengan presiden. Nanti ketika kita sudah ketemu, nanti presiden akan bertanya, apa tujuanmu? Apa keinginanmu? Begitupun sholat. Ketika kita mau sholat itu bajunya harus rapi, pakaiannya harus rapi, harus dinas, harus serius. Nanti kita ditanya sama Allah, apa keinginanmu? Jadi kita tinggal ngomong, tinggal minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun sholat yang ke-14 yang harus kita perhatikan adalah at-tasyahhudu fihi, yaitu tasyahud ketika kita duduk. Al-julusil akhir, yaitu ketika duduk yang terakhir. Ketika kita duduk yang terakhir, di situ ada yang namanya tasyahud. Kalau di kita mah populernya bukan tasyahud, populernya yaitu at-tahiyat. Jadi baca tasyahud itu rukun dalam sholat, sehingga ketika seseorang sholat tapi tidak membaca tasyahud, maka itu tidak sah sholatnya. Ataupun yang kedua, dia baca tasyahud tapi bacanya tidak benar, panjangnya tidak benar, tasdidnya tidak benar, makharijnya tidak benar, itu pun sama, tidak sah sholatnya. Ada orang baca tasyahudnya saking cepatnya nggak jelas, kata yang ya walaupun kita cepat, tapi kan tetap harus jelas, karena tasawuf itu rukun qauli yang harus diucapkan oleh lisan, yang harus didengar oleh telinga kita sendiri. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu harus benar-benar ketika sholat. Jadi jangan sampai bacaan tasyahud ketika sholatnya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu harus diperhatikan, karena tasyahud dalam sujud yang terakhir itu termasuk rukun dalam sholat. Wa aqallu tasyahudi
Tasawuf itu paling sedikit yaitu baca at-tahiyyatulillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasawuf yang paling sedikit. Biasanya ini dipakai di sholat tarawih. Karena kalau di sholat tarawih tasawufnya sempurna, biasanya ketinggalan sama imam. Kalau kita tarawih baca tasawuf Pak, tasawufnya itu dibacanya dengan sempurna. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Itu biasanya ketinggalan sama imam. Kenapa? Karena imam pun biasanya di dalam sholat tarawih itu tasawufnya mengambil yang paling sedikit. Gimana tasawuf yang paling sedikit? At-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin. Ini harus bisa Pak. Jangan sampai imamnya baca tasawufnya yang paling sedikit, makmumnya tasawufnya sempurna. Akhirnya maaf, ketinggalan si makmum dengan si imam. Si imam sudah selesai tasawufnya, si makmum belum selesai. Ya akhirnya gak sah sholatnya. Akhirnya tidak sah sholatnya. Daripada tidak sah, lebih baik kita sah tapi mengambil yang paling sedikit. Awas, harus bisa nih. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Coba kalau kita tayang sempurna, kadang-kadang kita pengen cepat, baca tasawufnya pengen cepat, saking pengen cepatnya panjang pendeknya makhorijnya tasdidnya nggak jelas. Mendingan kita pendek tapi jelas, makhorijnya jelas, panjang pendeknya jelas, tasawufnya tasdidnya pun jelas. Saya ulangi sekali lagi. Tahiyat yang paling tasawuf yang paling pendek. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Itu biasanya tarawih itu cepat, karena tarawih kalau yang lambat biasanya galau. Biasanya. Tapi kalau di Mekah dicari yang lambat ya. Kalau di kita dicari yang pendek. Jadi ajarkan ke anak kita dari sini tahiyatnya nggak usah disempurnakan, takut imamnya cepat. Tahiyatnya yang pendek aja, tapi tartil, tapi sah. Gimana Pak? Diajarkan at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu paling sedikit ya. Kalau kesempurnaan tasyahud ya seperti yang kita baca ketika sholat. Itu membaca kalau sholatnya tidak cepat, sholatnya nyantai, ya baca tasyahudnya harus disempurnakan. Kalau tidak cepat, tapi saya titip untuk imam jangan terlalu lambat. Imam itu harus cepat. Kenapa? Karena saya baca hadis-hadis baginda Rasul ketika Rasulullah SAW jadi imam, itu beliau selalu cepat. Bukan cepat dalam artian seperti tarawih, bukan. Tidak terlalu lambat. Kenapa? Karena kalau orang awam imamnya lambat bukan yang khusyuk, yang ada melamun. Subhanallahil a'la wa bihamdihi 11 kali. Yang ada kita melamun kemana? Udah aja 3 kali. Ada imam itu yang lama. Kalau sholat sendiri yang lama Pak. Kalau sholat berjamaah jangan terlalu lama, cepetin. Ini mah dibalik, berjamaah lama, sholat sendiri cepat. Saya pernah berjamaah Pak, di kampung saya ada seseorang jadi imam karena ustaznya telat. Padahal saya baca Fatihah itu pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah selesai walaupun udah baca surat, dia belum turun, belum rukuk Pak. Masih berdiri dia. Ini kata saya, gimana bacaan imamnya? Perasaan saya baca Fatihah itu udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Itu kan udah pelan Pak. Tapi saya sudah selesai baca surat, belum juga Pak. Belum juga turun, belum juga rukuk. Wah, akhirnya saya ngelamun sholatnya Pak. Itu tingkatan ustaz. Apalagi orang yang awamnya, bisa kemana-mana itu sholat. Jadi rukun sholat yang ke-14 yaitu tasyahud akhir. Itu wajib. Selanjutnya wal khamisah asyara, rukun sholat yang ke-15 yang harus kita perhatikan yaitu as-sholatu ala nabi, membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat julusil akhir, yaitu di tahiyat akhir setelah baca tasyahud. Nah ini nih kadang-kadang nggak paham. Jadi baca sholawat itu rukun Pak.
Sehingga kalau ada orang sholat, dia baca tasawuf tapi tidak baca sholawat, itu nggak sah sholatnya. Contoh tadi, at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, assalamu alaikum warahmatullahi, assalamu alaikum warahmatullahi. Itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena meninggalkan satu rukun, yaitu baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau di rakaat, mau di tahiyat akhir ataupun tahiyat awal. Kalau di tahiyat awal tidak baca sholawat, itu sunnah sujud sahwi. Kalau tidak baca sholawat di rakaat kedua, itu tidak sah sholatnya. Awas. Kalau tidak baca sholawat di tahiyat awal, itu disunnahkan sujud sahwi, seperti dia meninggalkan tasawuf awal. Karena kalau tasawuf awal itu hukumnya sunnah, betul. Kalau ditinggalkan maka sunnah sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi itu kategorinya dua. Pertama, sama sekali dia tidak tasawuf awal, itu sujud sahwi. Ataupun dia baca tasawuf awal tapi meninggalkan baca sholawat. Jadi baca tasawufnya sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu pun sama sunnah sujud sahwi. Jadi tidak baca tasawuf awal sunnah sujud sahwi, ataupun baca tasawuf awal tapi tidak baca sholawat, itu pun sama sunnah sujud sahwi. Kalau di dalam tasawuf akhir, tahiyat akhir, maka itu tidak sah sholatnya kalau tidak baca sholawat. Kenapa tidak sah sholatnya? Karena rukun sholat yang ke-15 adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini harus diperhatikan. Walaupun kita sholatnya cepat, ketika tarawih sholat cepat, at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan sampai ketinggalan itu baca sholawatnya. Jadi kalau kita cepat tidak baca sholawat, at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak sah. Ini kenapa saya jelaskan diulang-ulang, karena banyak sekali di lapangan itu yang terjadi baca tasawuf akhir tapi tidak baca sholawat. Saking buru-burunya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah selesai. Wa amalus sholati ala nabi, baca sholawat itu paling sedikit yaitu lafadznya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu cukup kan? Paling sedikit baca sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling sedikit. Yang paling sempurnanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena Sayyid itu adalah pangkat ya, pangkat kemuliaan, penghormatan Sayyid. Wa as'alu kalamul musannif anna sholata 'alal ali la tajibu wa huwa kadzalika bal hiya sunnatun. Itu baca sholawat itu rukun sholatnya, baca sholawat kepada Nabi saja apa harus dengan keluarganya? Itu kan? Jadi ada orang yang bertanya, baca sholawat itu rukun sholat, tapi baca sholawat kepada Nabi saja apa baca sholawat dengan keluarganya? Dijawab sama para ulama, yang wajibnya itu adalah baca sholawat kepada baginda Rasul. Adapun baca sholawat kepada keluarga Rasul, la tajibu, itu hukumnya tidak wajib, tetapi jatuhnya hukumnya sunnah. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wajib, tapi wa ala ali Sayyidina Muhammad itu sunnah. Jadi baca sholawat kepada nabinya wajib, baca sholawat kepada keluarganya Nabi itu hukumnya sunnah. Dalam artian sampai kepada Muhammad pun sah sholatnya. Contoh, at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayka wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sah. Tapi yang paling bagus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru tak? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Isra Mi'raj bagi mereka hukum sholat. Isra Mi'raj ngaji hukum sholat, memang sholat kita dan benar. Sholat masih iya begitu. Selanjutnya wasadisa asyara, rukun sholat yang ke-16, atas 50 bulan, yaitu baca salam yang pertama. Jadi baca salam yang pertama itu hukumnya wajib. Yang wajib itu bukan kepala dikepinggirkan, bukan begini dia yang wajib. Yang wajib itu baca salamnya.
mau kepalanya diam begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kepalanya dipinggirkan sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jadi perdebatan mau kepalanya digerakkan ataupun kepalanya tidak digerakkan. Jangan jadi permasalahan. Yang wajibnya itu baca salamnya. Kapan baca salam itu? Wa yajibu iqamus salam alal muqdi. Wajib hukumnya membaca salam itu ketika kita duduk. Jadi ketika kita duduk wajib baca salam. Gimana Ustaz kalau baca salamnya ketika berdiri? Yaitu gak sah. Jadi sahnya itu baca salamnya harus tingkat duduk. Keadaan duduk itu baca salam. Wa qalu assalamualaikum, paling sedikit itu baca salam lafadznya assalamualaikum. Cukup Pak, sah. Assalamualaikum. Udah sah, sah. Gimana kalau dibaguskan Assalamualaikum warahmatullahi, itu lebih bagus. Bahkan sholat jenazah sampai terakhir paling bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling bagus kan? Sholat jenazah itu jangan Assalamualaikum warahmatullahi, jangan sampai warahmatullahi. Kalau sholat jenazah itu lebih bagus biar diselesaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita sholat baca Assalamualaikum salam. Misalkan kita pengen BAB gak kuat, sholatnya buru-buru, salamnya sedikit Assalamualaikum saja, tidak sampai warahmatullahi sah. Assalamualaikum sah. Assalamualaikum warahmatullahi bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu pun bagus. Yang jelas sampai assalamualaikum itu yang wajibnya. Berapa kali marratan wahidatan itu salamnya itu salam yang pertama yang wajib. Awas, yang wajib itu salam yang pertama. Maka kalau sebelum selesai baca salam lalu batal sholatnya, maka batal sholatnya. Contoh begini, ada orang lagi sholat gak kuat pengen BAB. Kalau gak kuat pengen BAB, Pak, mufarokoh saja ya sholatnya. Kalau kita jadi makmum, kebetulan imamnya sholatnya lama, kita pengen ke kamar mandi, boleh mufarokoh. Jadi sholatnya pisah dengan imam. Boleh. Kenapa diperbolehkan? Karena ada sebab. Jadi awalnya kita niatnya berjamaah, dari awal berjamaah, rakaat pertama masih berjamaah, rakaat kedua masih berjamaah, rakaat ketiga mepet dengan BAB. Ditahan makalan gak kuat, kalau ngikutin imam takutnya repot. Maka niat dalam hati, niat saya pisah dengan imam. Jadi niat saya pisah dengan imam, namanya mufarokoh. Setelah niat bisa kita mendahului
imam sholatnya dipercepat, boleh? Boleh, boleh. Imamnya masih baca surah, kita udah keingat. Cuma pahala berjamaahnya sampai niat mufaroqah. Jadi tidak sama dengan yang ikut dari awal sampai akhir berjamaah tidak. Kalau dia ikut berjamaahnya 2 rakaat, berarti pahala berjamaahnya hanya 2 rakaat. Jadi jangan sampai ditahan, pengen itu juga, pengen diambil ditahan. Ya kalau bisa tahan. Karena kaidah dalam fikih begini Pak. Kalau kita sebelum sholat pengen pipis, bisa, lalu ditahan. Setelah, ketika sholat, ulangi lagi, sebelum sholat pengen pipis, lalu ditahan. Setelah ditahan, hilang keinginan mau pipis. Akhirnya sholat. Ternyata ketika sholat datang lagi pengen pipis, lalu ditahan. Itu hukumnya makruh. Tapi kalau pengen pipisnya datangnya ketika sholat, lalu kita tahan, itu hukumnya tidak makruh. Kita harus paham. Jadi kalau kita sebelum sholat mau pipis, ditahan. Setelah ditahan, lalu keinginan pipis itu hilang. Sholat, rakaat pertama sholat, rakaat kedua sholat. Pas rakaat ketiga pengen pipis lagi datang, lalu ditahan Pak. Itu hukumnya tidak makruh. Itu hukumnya makruh. Tapi kalau kita misalkan sebelum sholat tidak mau pipis, lalu kita sholat aja. Ketika rakaat kedua, pengen pipis, ditahan Pak. Itu hukumnya tidak makruh. Ngerti? Apapun sama BAB. Sebelum sholat pengen BAB, tapi malas ke kamar, nanti bolos amat ini pengen BAB, tapi malas ke kamar mandi. Akhirnya ditahan, yang akhirnya hilanglah pengen BAB itu, udahlah hilang. Lalu sholat, ketika sholat ternyata datang lagi pengen BAB, lalu ditahan kan sampai selesai. Nahan pengen BAB itu hukumnya makruh. Tapi kalau datangnya pengen BAB, datangnya ketika kita sholat, jadi sebelumnya itu tidak mau BAB, biasa aja. Pas sholat datang pengen BAB, maka ditahan. Itu hukumnya tidak makruh. Gitu. Jadi tidak setiap nahan pipis makruh, tidak setiap nahan BAB hukumnya makruh, tidak. Ya gimana kalau pengen datang BAB ketika sholat, lalu kita tahan masa makruh? Itu yang makruh itu yang ada dari awal. Dari awal mau sholat, mau ke kamar mandi, mau pipis, kamar mandinya nggak ada airnya, ditahan. Nah ini sholatnya nahan pipis dari awal, itu makruh. Jadi salam yang pertama itu yang wajib. Assalamualaikum. Makanya kalau pengen kentut, buru-buru, tahiyatnya buru-buru. Assalamualaikum, kentut, nggak jadi masalah, sah sholatnya. Tapi kalau assalamu kentut, itu apa? Jadi belum sampai kepada assalamualaikum, belum nyampe kepada ku, baru assalam, kentut, batal. Karena paling sedikit baca salam adalah assalamualaikum. Kalau udah hukum, lalu batal sholatnya.
Makanya salam itu walaupun satu kali sah salatnya, kedua kali salam lebih sempurna. Nah, cuma kata para ulama begini, sunnah baca salam yang kedua kalau setelah salam yang pertama tidak batal. Kalau setelah salam yang pertama batal, bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jangan lagi ke salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada hukum sunnah itu, hukumnya sunnah, yaitu baca salam yang kedua kalau setelah salam yang pertama dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan salat. Dalam salam, kalau udah salam yang pertama batal, jangan lanjut ke salam yang kedua. Kalau salam yang pertama tidak batal, sunnah baca salam yang kedua. Salam pertama ke sebelah kanan, salam yang pertama sebelah kanan, salam yang kedua sebelah kiri. Terakhir wasan asar rukun sholat yang ke-17 adalah niat khuruz minas sholati, niat keluar dari sholat. Niat keluar dari sholat dengan membaca assalamualaikum. Yang nomor terakhir nomor 18, rukun sholat itu harus tertib. Jadi rukun sholat yang pertama sampai rukun sholat yang terakhir itu harus tertib, tidak boleh ada yang didahulukan. Yang dahulukan, yang belakang dibelakangkan, itu namanya tertib. Tidak boleh misalkan sujud dulu baru ruku, ataupun sebaliknya itu tidak boleh. Tertib menjadi rukun dalam sholat. Wassalatu sunnah qabla dukhul, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut nanti minggu depan bagian tafsir ya. Bagian tafsir Al-Qur'an Karim. Minggu depan kita mulai kembali melanjutkan surah Al-Baqarah. Untuk pengajian kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada benarnya tuntunan dari Allah, ada salahnya, salah pribadi saya, mohon maaf dan maklum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.